sebelumnya terima kasih dan dharma. Namo Sangya Budaya, Namo Budaya. Halo, perkenalkan nama saya adalah Dwi Lestari, bisa juga dipanggil dengan Tari. Saya beralamat dari Kota Susu, Boyolali. Tentunya sangat jauh ya, dan ini saya juga membawa rekan saya yang begitu gantengnya yang luar biasa. Oke, siapa namanya Mas? Dwi Sarjito dari Magelang. Oke, dari Magelang. Tentunya sangat jauh, bukan yang saya dari Boyolali tentunya, dan saya punya rekan yang begitu jauhnya. Oke, di sini kita akan sedikit sharing tentang dhammamu, dan di sini saya akan membawakan tema yang begitu luar biasa bagusnya, bukan begitu Mas Sarjito? Yaitu dengan tema Aku Tak Sendiri. Dengan tema yang begitu indahnya, tentunya saya juga akan mendatangkan para narasumber yang begitu fantastis luar biasanya. Oke, dengan narasumber saya akan datangkan dari kota-kota yang luar biasa fantastisnya, yaitu dari kota Ukir Jepara dan dari kota Seribu Bunga Magelang. Oke, tentunya di sini kita akan membahas sebuah keindahan yang akan kita bahas. Untuk mendatangkan para narasumber yang akan datang, tunggu kedatangan kami ya. Dadah. Baiklah, bertemu lagi bersama saya, Tari, dan Mas yang ikut ini, Mas Sarjito. Di sini saya telah bergabung bersama para narasumber kita yang begitu hebat dan profesional. Di sini ada yang luhur Jika Prasetya dan yang luhur Ageng Saputra dari masing-masing kota, yaitu yang luhur Jika dari kota Ukir Jepara dan yang luhur Ageng berasal dari kota Sejuta Bunga Magelang. Oke. Bagaimana kabarnya yang luhur? Kabar saya baik saja, sehat dan aman pastinya. Yang tentunya sehat ya. Sehat. Ya. Kalau yang luhur Jika? Ya, kabar saya baik, juga baik. Ya, ada capeknya lah. Ya, capek. Apakah perjalanan dari kota Jepara menuju ke Wonosari begitu melelahkannya? Sebelum saya ke Wonosari, saya pergi ke Thailand. Oh ya, ke Thailand. Oke. Kalau boleh tahu tujuan yang luhur pergi ke Thailand sendiri kenapa? Oh, saya diundang disuruh mengisi di sebuah wihara. Mengisi di sebuah wihara, mengisi sebuah Jamat di sana. Oke, jamat di sana. Di sana yang fungsi jamat di sana tentang apa ya? Tentang bagaimana cara kita berbuat baik. Berbuat baik. Oke. Sebelum saya memulai di sini, pasti saya akan bertanya kepada kedua yang luhur. Pertama, yang luhur Jika, apa sih tujuan yang luhur untuk meninggalkan hidup keduniawian dan lebih memilih untuk hidup sebagai seorang samana? Ya, saya meninggalkan kehidupan keduniawian karena saya ingin dari hati saya sendiri menjadi seorang samana. Jadi itu tanpa paksaan dari semua orang. Tanpa paksaan. Jadi itu hati nurani untuk bertugas sendiri untuk menjadi seorang samana. Karena saya ingin ingin berubah lah, jadi lebih baik. Jadi motivasi yang luhur jika untuk menjadi seorang samana adalah Ingin berubah ya, jadi lebih baik. kalau yang luhur Adi sendiri, apakah tujuan meninggalkan kehidupan kemelekatan duniawian dan lebih meninggalkan sebagai seorang samana, lebih memilih sebagai seorang samana? Karena saya lebih utama kemauan sendiri dan tujuan saya menjadi seorang samana untuk melatih moralitas diri agar menjadi lebih baik. Oke. Kira-kira sudah berapa lamakah yang luhur ini menjadi seorang samanera? Kurang lebih berapa bulan atau bahkan sudah berapa tahun ya? Sekitaran setengah tahun lah. Kalau yang luhur Jika sekitar setengah tahun. Apa sih yang dirasakan ketika menjadi seorang samana? Ya, kita hidup tanpa tanpa orang lain, kita meninggalkan kehidupan rumah tangga dan kita harus juga hidup mandiri, belajar hidup mandiri.
menginspirasi dan sangat menggugah kita untuk menghormati sesosok orang yang mulia. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami, bersama saya Karin dan juga Mas Arjito. Di sini saya akan bertanya kepada para yang luhur untuk dijelaskan apa itu arti kata dari aku tak sendiri. Coba tolong dijelaskan untuk yang luhur arti aku. Ya, makna dari aku tak sendiri mencakup banyak sekali makna-makna yang dari aku tak sendiri pas menjadi berbagai makna atau berbagai pengetahuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku tak sendiri itu menggambarkan seseorang yang hidup di dalam sebuah lingkungan yang dimana hidup bersama-sama dengan keluarga, dengan teman, dengan berbagai keanekaragaman dan perbedaan-perbedaan di dalam suatu kelompok. Dari sekian banyak kata-kata tersebut bisa dikatakan aku tak sendiri, yaitu hidup tidak hanya sendiri, melainkan hidup itu bersama-sama. Cuma itu jadi sebenarnya yang tadi apakah yang berbeda atau perbedaan? Ya, saya akan menambahi. Tentunya di dalam kehidupan kita tidak bisa hidup sendiri. Pastinya kita dalam kehidupan ini pun tak sendiri. Apalagi kita hidup di sebuah kelompok atau masyarakat. Tentunya kita hidup ini bersama-sama karena kita saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kita pun membutuhkan bantuan orang lain di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Tentunya saling membutuhkan dengan orang lain. Maka itulah yang dapat kita pelajari di dalam kehidupan ini. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Marilah kita sebagai manusia ciptakan rasa keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan ini. Karena kita tahu kita sebagai manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Pastinya kita memerlukan orang lain untuk membantu kita, apalagi kita saat kesusahan atau lagi sedang apa gitu. Oke, di sini saya cukup mengerti dari penjelasan kedua yang luhur. Di sini kita bisa menangkap hal yang positif. Contohnya, yang dikatakan oleh yang luhur, jika kita hidup tidak bisa dengan individu. Maksudnya seperti ini. Kita hidup itu bermasyarakat. Tentunya kita harus saling menolong satu sama lainnya. Seperti contoh, ketika kita sakit, apakah kita bisa merawat diri kita sendiri? Tentunya tidak kan. Nah, dari situ kita perlu bantuan orang lain untuk merawat kita agar kita bisa menjadi sehat kembali. Oke. Dari penjelasan kedua yang luhur, terima kasih untuk penjelasannya. Di sini saya akan bertanya kepada Mas Arjito ya, teman saya sendiri. Apakah pengalaman yang telah dirasakan Mas Arjito ketika sekolah? Ya senang. Nah, maksudnya di sekolahan Mas Arjito itu mempunyai banyak teman ataukah hanya sebagian kecil yang akrab dengan Mas Arjito? Banyak. Banyak. Bisa dijelaskan bagaimana perasaan Anda ketika bersekolah dengan teman yang lain? Senang sama-sama. Oke, senang. Oke, terima kasih untuk Mas Arjito. Kembali lagi bersama kami tunggu yang satu ini. Baiklah, yang berada di sini saya akan bertanya, bagaimana kehidupan masa-masa Anda sewaktu belum memasuki SMA? Ya, dulu kisah saya SMP
ada pahit, ada manisnya. Oke. Tapi SMP itu lebih banyak kisah-kisah yang pahit-pahit gitu, yang jelek-jelek. Oke, maksudnya seperti apa ya? Ya soalnya karena SMP itu pikirannya belum Ya. begitu dewasa, jadi saya dulu pernah melakukan suatu hal yang mungkin tidak patut dicontoh oleh teman-teman. Contohnya itu seperti apa ya? Dulu saya pertama masuk SMP, saya itu diajak teman-teman untuk boleh atau iya mengerempel di atas truk itu. Oh, iya, saya. Dulu saya bersama teman-teman itu diajak dari jalan Trisura Temanggung menuju ke Keranggan. Dari Trisura Temanggung itu saya sudah berpikiran tidak baik dan sudah perasaan itu sudah tidak enak karena dulu saya waktu pertama masuk sekolah itu masih takut dengan teman-temannya karena saya belum tahu sifat-sifat mereka dan saya menuruti apa yang mereka mau. Saya harus ikut teman-teman karena itu juga teman-teman baru saya. Di suatu perjalanan di antara jalan Jogja Solo, di tepatnya di Ngivek Trisura Temanggung itu, di sebelah kanan jalan ada Pak Polisi. Pak Polisi itu sedang melakukan operasi di jalan tersebut. Saya dengan teman-teman berdiri di atas truk dan Pak Polisi itu bilang, turun, kalian nggak boleh kayak gitu. Langsung saya malah menjawab, ya bahasa Jawanya kasarnya ya jelek gitu, berkata kotor kepada Pak Polisi tersebut. Pak Polisi itu benar. Ya kemudian mobil yang saya tumpangi bersama teman-teman itu melaju kencang dan saya pun melupakan hal yang sudah terjadi tadi. Tiba-tiba di Jalan Kaliampo Trisura Temanggung, ternyata Pak Polisi itu sudah ada di tempat di belakang mobil yang saya tumpangi. Dan tanpa ragu-ragu Pak Polisi itu mengejar mobil yang saya tumpangi dan memberhentikan mobil yang saya tumpangi dan saya disuruh turun di suatu tempat di pinggir jalan, tepatnya di Kecamatan Trisura, Kabupaten Temanggung, dan saya di situ merasa sangat bersalah karena saya sudah berbuat yang tidak senonoh kepada anggota kepolisian, dan saya pun langsung diseret sampai baju OSIS saya sampai sobek di bagian atas. Saya pun diseret dibawa di pinggir jalan, di pinggir kantor polisi Polsek Kecamatan Trisura. Pak Polisi itu lalu menelepon dan memanggil para teman-teman dan para petugas lainnya untuk berkumpul di rumah TKP itu, dan saya pun hanya bisa duduk berdiam diri di situ. Kemudian ada 25 lebih Pak Polisi dan Ibu Polwan yang datang menjumpai saya karena tahu kasus yang saya lakukan kepada anggota polisi tersebut. Lalu saya hanya bisa berdiam diri. Saya di situ ditonjok dan
jambat dan lain-lain. Saya sampai menangis di depan warung tersebut. Kemudian saya difoto dan ditanya-tanyain, siapa orang tuamu, berapa umurmu, kamu sekolah di mana, mengapa kamu kok ikut-ikutan yang hal-hal negatif, sedangkan umur kamu belum mencapai umur yang dewasa. Kemudian selang beberapa waktu, 4 jam atau 3 jam, sepertinya 5 jam kemudian saya ditahan di situ. Salah satu anggota kepolisian tadi menelepon kepala sekolah saya yang bernama Ibu Sri Rezeki. Di situ saya sudah takut, nangis di atas kursi di pinggir jalan. Saya pun hanya bisa berdiam diri di situ, tidak bisa berkata apa-apa. Lalu kepala sekolah saya tiba di tempat TKP. Lalu saya dan kepala sekolah saya didampingi oleh Pak Guru yang bernama Pak Joko. Saya dan kedua guru baru saya di SMP dibawa ke kantor polisi Kapolsek Beli Surat yang tepatnya di depan Kecamatan Beli Surat, Kabupaten Temanggung. Nah, di dalam kantor polisi tersebut saya diminta untuk membuat suatu surat pernyataan atau meminta maaf atas apa yang sudah saya perbuat tidak senonoh kepada anggota kepolisian tersebut. Lalu saya disuruh membuat surat pernyataan tersebut dan saya membuatnya. Dari situlah saya membuat dan saya masih diberi kesempatan lagi untuk sekolah di SMP SLM Kabupaten Temanggung IP. Dan dari kelas 1 sampai kelas 2 saya juga selalu memperhatikan guru, karena dulu saya waktu pertama sekolah di SMP tersebut saya sudah memiliki cap hitam atau kriminal yang itu sangat tidak baik untuk dicontoh pada teman-teman. Dan dari kisah saya yang sangat jelek dan sangat negatif itu jangan dicontoh kepada teman-teman yang sekiranya tidak bisa menjaga perkataan atau tutur kata kepada anggota atau seseorang yang seharusnya itu ditaati dan dihormati, malah tidak dihormati dan tidak ditaati peraturannya. Dan dari kisah tersebut saya sadar bahwa saya berbuat seperti itu tidak baik, dan mungkin itu bisa menjadi pembelajaran saya untuk kedepannya. Dari situ saya sudah berniatan untuk tidak berbuat seperti itu lagi, dan anumoditwa sampai sekarang saya tidak atau tidak pernah melakukan hal yang tersebut. Ya, setidaknya kita harus saling menjaga tutur kata, omongan-omongan yang sering menjengkelkan. Kita harus menjaga tutur kata karena itu bisa melatih diri kita agar menjadi lebih baik dalam hal sosialisasi kepada teman-teman. Terima kasih dari sharing dengan yang berada di sini. Saya akan sedikit memberikan ulasannya. Kita sebagai anak usia yang masih di bawah umur, sewajarnya kita harus melakukan hal-hal yang positif yang dilakukan di lingkungan sekolahan. Seperti wajarnya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Kita tidak boleh
mendapat sanksi, yaitu untuk membuat surat pernyataan minta maaf. Dari situlah kita harus belajar, kita harus menyadari sebuah perilaku kita terhadap siapapun. Kita tidak bisa menyadari hal sekecil apapun yang kita lakukan terhadap orang lain, bahkan itu bisa membuat hati orang lain terluka. Baiklah, di sini saya akan bertanya kembali kepada yang berlogika. Oke, berlogika. Di sini saya akan bercerita mengenai kehidupan Anda. Apakah sewaktu Anda masih sekolah di SD maupun di SMP, Anda merasa kesepian atau tidak mempunyai sosok teman? Ya, mulai dari kecil umur 2 atau 3 tahun itu saya sudah ditinggal sama orang tua, sama ibu. Maksudnya ditinggal merantau atau Kerja di Arab Saudi. selama berapa bulan gitu ya? Ya malah beberapa tahun, Berapa tahun berapa tahun? sampai 11 tahun. 11 tahun? Wow. Sangat biasa ya. Betapa kokohnya perjuangan seorang yang berlogika hidup 11 tahun tanpa dampingan dan dekapan seorang ibu. Ya saya ditinggal terus selama umur 2 sampai 3 tahun. Saya hidup dengan bapak dan nenek di rumah. Saya SMP kelas 2, kalau nggak salah itu sudah dikabarin bahwa ibu saya itu akan pulang. Dan saya suatu hari diberi tahu bapak saya, katanya ibu saya akan pulang pada tahun baru 2019. Dan saya mau tahun 2019 itu saya dan bapak saya pergi ke Jakarta untuk menjemput ibu saya. Ternyata sampai di setengah perjalanan bahwa bapak saya dikabari bahwa ibu saya nggak jadi pulang. Saya di setengah perjalanan itu, tepatnya sampai wilayah Tegal, saya sampai di sana itu sangat sedih dan sangat kecewa sekali. Karena saya sudah beberapa tahun tidak ketemu orang tua saya, dan ternyata mau dipertemukan ternyata tidak jadi. Jadi di sini saya juga bisa merasakan bagaimana hati yang begitu pilunya selama berbelas-belas tahun yang menantikan sosok dekapan seorang ibu namun tak kunjung untuk bertemu lagi. Di sini saya bisa simpulkan bahwa banyak di sekitar kita yang hidup tanpa seorang ayah bahkan atau seorang ibu. Namun di sini kita perlu berpikir di sisi lain kita masih mempunyai orang yang peduli dan orang yang masih sayang kepada kita. Contohnya ayah atau ibu, nenek, kakek dan sahabat lainnya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa kata aku tak sendiri itu kita harus haruskan dari hati kita, benar begitu kan? Iya. Contohnya kita merasa sendiri ketika kita mempunyai permasalahan atau kita sedang mengalami permasalahan dengan keluarga bahkan dengan teman, bukankah kita memilih untuk merenung sendiri, benar begitu? Itu menurut saya hal yang tidak sewajarnya. Seharusnya kita berpikir secara positif. Ketika kita mempunyai permasalahan, sebaiknya kita selesaikan dengan berbicara kepada orang yang terdekat kepada kita, teman atau bahkan siapa saja yang menurut kita dapat kita percayai. Sampai di sini sharing kita pada malam hari ini, yang bagaimana sharingnya gitu lempeng-lempeng saja dan tidak ada belok-beloknya. Ya karena ini adalah sharing zaman yang sedikit menyentuh hati. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. See you next time. Bye-bye. Namo Sangyang Adibudaya. Namo Buddhaya.